There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bulan Ramadan, selamat berpuasa buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini tuh aku bisa share lagi aktivitas harian seperti biasa ya, sebagai ibu rumah tangga yang apa adanya, yang hidupnya masih numpang di rumah mertua tapi ada sekatan berbeda gitu ya. Masih di tempat yang sama dan masih di dapur yang sama, juga masih aktivitas yang gak jauh berbeda teman-teman. Kali ini aku tuh lagi beresin area di atas kulkas ini karena udah lama, udah kotor juga ya untuk tapak kulkasnya. Di sini tuh aku mau pindahin air fryer ke atas kulkas dan untuk tudung saji ke tempat air fryer. Jadi tukar posisi gitu loh. Karena kan air fryernya untuk saat ini jarang digunain ya. Jadi aku taruh di atas kulkas aja. Dan untuk si tudung saji aku simpen di tempat air fryer berdekatan sama Magicom gitu. Tapi nanti bakalan aku pangkas sih, bukan 4 susun ya. Nanti aku bakalan pangkas menjadi 3 susun aja. Apalagi bulan puasa ini tuh aku jarang untuk masak banyak ya teman-teman. Jadi kurang butuh banyak susun gitu loh. Oke, sambil temenin aku beresin untuk area di atas kulkas ini teman-teman, dan mungkin juga nanti aku lanjut untuk aktivitas kayak masak dan lain sebagainya. Di sini tuh aku mau sedikit sharing pengalaman yang bener-bener bikin gak enak, bener-bener yang aku alamin kemarin banget ya teman-teman. Di sini tuh aku mau sharing dengan niatan antisipasi aja, jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti yang aku alamin. Aku juga alhamdulillah untung banget, bersyukur banget ya Allah, nggak sampai aku melakukan hal yang sangat-sangat fatal gitu teman-teman. Jadi ceritanya gini, ada salah satu seseorang ya yang ngaku-ngaku bernama John, berasal atau dia itu orang Inggris atau orang London ya, atau orang England kayak gitu teman-teman. Nah dia itu kan kirim pesan lewat WA aku atau lewat WhatsApp aku ya, nggak tahu aku juga dapat nomor dari mana, cuman mungkin ya karena kan aku tuh banyak naruh nomor di mana-mana sih. Untuk dapetin nomor aku mah gampang ya, kayak di YouTube juga di sini ada di kolom deskripsi gitu, ada selalu nomor aku mah ya teman-teman. Mohon maaf juga sih, sebenarnya nomor ini tuh bukan untuk yang kayak gituan. Ini tuh aku taruh nomor itu untuk kebutuhan endorse atau lain sebagainya lah, yang kayak gitulah ya, bukan untuk kebutuhan yang kayak gini yang tanda kutip gitu, enggak. Aku tuh hanya bertujuan naruh nomor itu hanya untuk hal seperti itu, untuk kerjaan, untuk endorsean dan lain sebagainya teman-teman. Kayak gitu ya disclaimernya. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi orang tersebut ngejapri aku lewat WA beberapa minggu yang lalu ya, cuman aku abaikan dan lain sebagainya. Dia itu pertama kalau nggak salah itu ngaku sebagai penonton setia aku ya, suka nonton konten aku katanya dan lain sebagainya. Habis itu dia itu hari kemarin banget katanya dia lagi ulang tahun dan pengen beli sesuatu. Ceritanya itu ya, pengen beli sesuatu buat dia sama buat kirim ke aku. Aku bilang, kenapa kamu itu ngelakuin ini? Kenapa kamu ngirim barang ke aku? Dia bilang, hanya sebagai pertemanan kayak gitu ya. Oke, aku bilang kan aku tantang aja. Kalau emang mau kirim ya udah sok aja kirim. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia minta alamat ya, aku tanpa pikir panjang ya kasih alamat aja. Aku anggap seperti kayak salah satu brand yang minta alamat untuk pengiriman barang ke aku, ya udah aku kasih. Biasanya aku memang seperti itu. Karena memang banyak brand-brand itu yang ngajak aku kerja sama, endorse atau tawaran-tawaran apa sih namanya itu, kayak apa sih, barter video ya teman-teman kayak gitu. Jadi udah nggak aneh ya aku kasih alamat gitu loh. Nah ceritanya singkatnya, katanya dia itu beli iPhone 14 Pro Max dan juga beli bunga katanya buat aku dibikinin paket ya, dikirimin ke Indonesia katanya. Oke, aku masih oke aja. Aku memang nggak begitu percaya banget, cuman ya udahlah biarin aja gitu. Kalau emang iya ya udah sok kirim gitu ya. Terus suami aku juga bilang ya udah kalau emang bener kayak gitu ya udah sok kirim, buktiin, kata suami tuh kayak gitu. Dan udah deh katanya dikirimin ya. Dia itu ada video kayak di salah satu tempat semacam ekspedisi gitu, dia bikin video, tapi anehnya videonya itu pasti di crop gitu kan. Kalau video full dia kan 16:9 atau apa gitu ya, kayak untuk buat
kita upload di sosial media lainnya kayak di TikTok atau apa gitu kan, videonya full HP, tapi ini kan di crop teman-teman. Itu sangat mencurigakan pertama dari situ. Oke, aku udah mulai waspada tuh di situ. Aku oke-okein aja ya, aku masih oke-okein aja. Dia bilang paketnya akan sampai ke Indonesia besok jam 9 pagi. Nah, di situ aku mulai mikir, kok cepet banget? Aku bilang, biasanya kan paket dari luar negeri itu minimalnya kan kalau misalkan dari luar negeri datang itu sekitar paling cepet bangetnya itu yang ekspres biasanya sekitar 7 harian teman-teman ya. Ada bahkan yang ekonomi itu sampai berbulan-bulan ada. Kalau cepat itu biasanya paling cepat 7 hari. Nah, ini kok cepat banget. Nah, itu udah mencurigakan. Oke, aku masih nggak begitu mempertunjukkan kecurigaan aku sama dia. Aku biasa-biasa aja gitu. Terus kemarinnya dia itu nelfon, nge-WA, katanya paket udah ada di Indonesia. Nah, kemudian tring, ada lagi WA yang lainnya dari pihak ekspedisi internasional, katanya ya mengaku-ngaku mengabarkan bahwa ada kiriman paket atas nama ini untuk tujuannya saya ya, untuk atas nama saya Lina gitu ya teman-teman, atas nama aku. Tapi di situ aku nggak kasih full nama aku teman-teman. Aku nggak kasih full nama aku yang sesuai KTP aku, enggak. Aku kasih nama pelesetan sama kasih nama suami juga ya. Terus dia itu bilang katanya paket aku tertahan di bea cukai karena pihak bea cukai itu meminta pajak denda ya sebesar 2 juta rupiah, dan aku diharuskan untuk membayar pajak tersebut untuk transfer ke nomor rekening yang sudah dia kasih. Dan anehnya nomor rekeningnya itu adalah nomor rekening pribadi, banknya Bank BRI. Nah, itu udah mulai gimana gitu ya. Tapi pinternya orang itu teman-teman kayak bikin depresi gitu loh, memburu-buru gimana. Aduh, pokoknya aku juga hampir teman-teman. Untung aku cari info sebanyak-banyaknya. Aku cari tahu di YouTube, di Google, di TikTok, di semuanya aku cari informasi sebanyak-banyaknya. Ternyata ini adalah modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, dan ternyata memang sudah banyak kejadian yang seperti ini dan memang sudah banyak yang terkena. Habis itu aku langsung masuk ke Google, cari tentang kontak apa sih namanya itu, kayak untuk pengaduan pihak bea cukai. Nah, aku langsung telepon pihak bea cukainya, aku langsung WA bea cukainya juga, dan ternyata memang fix itu bener-bener modus penipuan teman-teman. Karena kalau misalkan ada paket dari luar negeri, memang paling cepat itu selama 7 hari ya teman-teman, nggak 24 jam langsung sampai. Terus kalau misalkan tertahan gitu, nggak buru-buru dibayar sama kita juga nggak apa-apa, nggak akan apa-apa teman-teman. Misalkan walaupun ada pajaknya atau ada dendanya, paling ngendep di bea cukai aja gitu. Atau kalau udah lebih dari beberapa bulan nggak ditebus, mungkin dilelang kayak gitu teman-teman katanya. Terus ini mengeburu-buru banget, katanya harus hari ini, kalau enggak terakhir besok, kalau enggak katanya bahaya. Pokoknya diancam-ancam, aku tuh sampai diancam-ancam. Tapi di situ aku nggak buru-buru blokir teman-teman, penasaran, pengen tahu kayak gimana kelanjutannya, dia mau ngapain gitu loh. Jadi aku ladenin aja dulu dia. Terus aku bilang, coba kalau memang benar ada paket yang harus aku tebus, coba minta resinya, minta rinciannya, minta bill code-nya, aku bilang gitu kan. Karena kalau misalkan benar dari pihak bea cukai, dia itu ada rinciannya, ada bill code-nya, dan dia nggak menghubungi langsung lewat WA atau kontak pribadi ya. Dia itu biasanya kayak ke email, kalau ada email ya. Kalau enggak itu lewat ke kantor pos dan kurirnya datang langsung ke rumah, nggak nelfon di bandara kayak gitu teman-teman, katanya kayak gitu. Oke, aku pokoknya minta resi ke dia. Dia marah-marah tahu, katanya aku stupid sampai minta hal seperti itu, katanya aku lost my mind, pokoknya aku kehilangan akal aku katanya, sampai minta nomor resi dan lain sebagainya. Ya aku bilang ya wajar lah, orang aku kan yang mau nerima paket, aku harus tahu dong paketnya itu kayak gimana, aku bilang gitu. Bahkan aku minta fotokan paketnya, dia nggak ngasih. Yang ada marah-marah, ngancam-ngancam, mau mempidanakan atas pencucian uang dan lain sebagainya. Nah, dari situ juga udah kelihatan banget kan kalau itu adalah modus penipuan
penipuan. Terus aku screenshot lah orang itu ya. Aku screenshot orang itu, ternyata dia itu menggunakan foto profil salah satu influencer dari negara London sana ya. Ada namanya Dr. Alex George kalau nggak salah. Dia itu pakai foto beliau untuk mengelabui gitu ya, nggak tahu kayak gimana, cuman dia itu kayak bikin videonya itu dokter itu tuh ngomong seakan-akan dia itu mengunyem, mulutnya itu gerak-gerak, nyebut nama aku, Hai Lina dan lain sebagainya, bikin video lewat WA dikirimin. Terus dia itu kan kirim aku foto bunga, foto iPhone, foto tas tentengan yang ada gambar Apple-nya tuh. Aku screenshot juga ya, aku ambil fotonya, aku taruh di Google, aku pencarian di Google, ternyata itu semua ngambilnya dari Google. Nah dari situ fix bener-bener itu adalah modus penipuan ya, udah kelas internasional kata suamiku itu penipuannya teman-teman. That I will see you soon. Nah setelah itu, walaupun aku tahu dia itu adalah penipuan, tapi aku belum blokir teman-teman. Aku masih pengen tahu dia itu mau ngapain gitu. Ternyata dia hubungin lagi, kayak berusaha ngebujuk lagi. Katanya aku nggak mau kalau misalkan aku kena masalah, katanya gitu. Dan aku bilang ya itu bukan urusan aku, itu urusan kamu. Kenapa kamu bersikap bodoh, berkelakuan bodoh sampai ngirimin barang seperti itu? Aku bilang kayak gitu kan. Tapi dia ngebaliknya itu kayak marah-marah, ngancem-ngancem. Dia bahkan kayak bikin editan video seolah-olah aku itu ada dalam suatu berita di London sana, katanya urgent, tersangka mau ditangkap, pencarian FBI dan lain sebagainya. Dan beritanya katanya sudah tayang dan akan disebar di semua sosial media. Sosial media dia juga yang ternyata memang teman itu hanya 19 orang. Aku ketawain semua itu teman-teman, dia marah banget tahu. Terus dia katanya mau nginbokin teman-teman dan followers aku yang di Facebook. Terus dia juga mau diupload di YouTube aku, katanya bahwa aku adalah penipu, pencucian uang dan lain sebagainya, katanya seperti itu. Aku udah tahu kayak gitu pasti ngancam-ngancam, ya udah aku ketawain aja gitu di rumah tuh sama suami itu. Aku balesin pakai hahaha, pakai emoji kayak gitu-gitu teman-teman. Akhirnya dia kabur teman-teman, akhirnya dia pergi sendiri gitu ya, dan udah aku blokir. Nah dari cerita aku teman-teman, semoga aja teman-teman bisa ambil hikmahnya ya. Jangan sampai ada yang terjebak sama yang kayak gitu, sama orang yang pura-pura mau berteman sama kita, baik itu di sini Indonesia ataupun dari luar negeri, apalagi ya teman-teman, apalagi sampai mau kirim-kirim paket seperti itu, orang baru kenal sampai mau ngirim hadiah ini, itu jangan percaya ya teman-teman. Aduh hati-hati banget ya Allah, aku tuh sampai gemeteran kemarin tuh teman-teman. Alhamdulillah aku selamat, nggak sampai aku kena itu orang ya Allah. Tapi jadi hikmah banget sih teman-teman, makanya kenapa aku sharing di sini, aku share sama teman-teman semuanya untuk waspada, hati-hati ya. Aduh, aku juga sih kayaknya mau ganti nomor ini teman-teman ya, nggak ganti sih, ada nomor baru gitu. Kalau nomor ini tuh khusus untuk kerjaan aku, karena aku juga ada kerjaan yang memang pakai nomor ini gitu loh. Jadi biasanya brand-brand itu hubungin aku pakai nomor ini, mungkin untuk nomor pribadi aku bakalan pakai nomor lain gitu teman-teman ya. Seperti itu aja untuk sharing kali ini. Sebenarnya ada sih kelanjutannya yang aku ngadu ke pihak bea cukainya, tapi nanti ya lain kali di share di video selanjutnya. Teman-teman boleh komen ya kalau misalkan ada yang mau komen-komen di komentar aku tentang kejadian yang pernah aku alamin, atau tentang apa aja, boleh komen-komen di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Makasih banyak ya yang udah ngedengerin cerita aku, sharingan aku, semoga bermanfaat. Teman-teman semuanya hati-hati selalu ya, sehat selalu, waspada selalu, dan terima kasih, dadah.